Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, di dalam kasih dan sayangnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rahayu dumateng para sederek, para kadang dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemakan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam merah, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Di subuh yang indah ini kita melanjutkan mengkaji tentang surat Al-Baqarah, yakni dengan tema ternyata orang-orang munafik itu hanya berpura-pura bertuhan. Padahal orang-orang munafik itu tidak bertuhan. Bertuhannya hanya pura-pura saja. Siapakah orang-orang munafik itu? Orang-orang munafik itu ya termasuk diri saya pribadi dan kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Jadi kematian di sini bukan kematian di sisi manusia. Kalau kematian di sisi manusia yakni mati badannya, yakni sudah tidak ada peran lagi. Yang dimaksud mati di sini adalah versinya Allah, yakni manusianya masih hidup tapi mati hatinya. Tersesat jalannya dari Tuhannya, tersesat di dalam kembali dari mana ia berasal. Itulah orang-orang yang mati. Jadi semua manusia pernah ada di makam kepura-puraan.
pernah ada di makom kemunafikan. Jadi diri kita pun juga orang-orang yang diseru oleh Allah sebagai orang munafik. Jadi kita akan tahu bahwa diri kita adalah orang-orang munafik ketika kita sudah datang kembali kepada Allah. Baru kita tahu bahwa selama ini kita hanya orang-orang munafik. Kita hanya berpura-pura saja beriman. Kita hanya berpura-pura saja punya Tuhan. Akan tetapi di dalam hati kita, bila kita sudah kembali kepada diri hawa nafsu kita, kita akan mengejek orang-orang yang beriman. Padahal iman kita selama ini adalah imannya orang-orang yang munafik. Apa itu? Iman yang hanya pura-pura saja. Padahal di dalam hati kita hanya beriman, kita hanya yakin kepada kewujudan, keberadaan, kehidupan, dan kekuasaan diri kita sendiri saja yang diberhalakan, yang dipertuhankan. Hanya kita sendiri yang tahu di dalam hati kita, hanya kita sendiri yang tahu bagaimana keadaan hati kita. Maka dari itu, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Maknanya selamatkanlah dirimu dari api-api neraka. Apa maknanya? Selamatkanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Selamatkanlah dirimu dari pribadi dirimu di hatimu. Selamatkanlah dirimu dari hawa nafsumu di hatimu. Selamatkanlah dirimu dari tipu daya setan yang selama ini engkau sembah di dalam dadamu. Maknanya selamat dengan apa? Hijrah kepada Allah. Selamatkanlah, pasrahkan, relakan, ridhokan bahwa dirimu hanyalah milik Allah, bukan milik dirimu sendiri, bukan milik hawa nafsumu sendiri, dan bukan milik iblis dan setan. Bila kita sudah terkuasai oleh iblis dan setan, maka kita akan digodok, digoreng, dipanasi dengan apa? Dengan apa-apa yang kita cintai. Itulah lambang hati kita yang selama ini hanyalah pura-pura beragama dan pura-pura bertuhan, serta berpura-pura di dalam keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka bersama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini kan yang terjadi kepada diri pribadi kita semua selama ini. Ngaku-ngaku aku percaya dengan adanya Allah. Aku beriman dengan keberadaannya Allah. Aku beriman, bertakwa, percaya bahwa diriku hanyalah makhluk. Aku percaya, aku rela, aku ridho, aku beriman bahwa aku hanya dikuasai oleh Allah. Akan tetapi di dalam hati kita prakteknya tidak demikian. Akan tetapi di dalam dada kita prakteknya jauh dari apa yang diungkapkan. Itulah tanda kepura-puraan hati kita. Itulah tanda kemunafikan hati kita. Kita bilang, kita umumkan kepada seluruh bangsa manusia bahwa aku beragama, agamaku ini. Bahwa aku
bertuhan, Tuhanku ini, bahwa aku tidak ateis. Ternyata selama ini di dalam dada kita hanya sendirian tanpa Tuhan. Berarti yang ada hanyalah diri kita sendiri, wujud kita sendiri, hidup kita sendiri. Apakah itu tidak ateis? Apakah itu bukan munafik, hanya kepura-puraan saja? Dan sesungguhnya di dalam dada kita selama ini menyatakan bahwa hanya aku yang ada, yang esa, yang ku tauhidkan, yang ku ahadkan, hanya hawa nafsuku sendiri. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang beriman. Bagaimana mungkin manusia dikatakan beriman kepada Allah, sementara dirinya masih wujud, sementara dirinya masih hidup, sementara dirinya masih berkuasa, dan sementara dirinya masih merasa bisa berapa-apa, dan dirinya masih merasa bisa menjadi siapa-siapa. Apakah itu dikatakan iman? Sedangkan iman yang sesungguhnya adalah ketika manusianya beriman kepada Allah, maka yang ditauhidkan di dalam dadanya hanya Allah, yang esa hanya Allah, yang ahad hanya Allah, yang tunggal hanya Allah, yang sendirian hanya Allah. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang suci bersih dari kemanusiaannya di dalam dadanya. Itulah orang-orang yang beriman. Dan bagaimanakah caranya menjadi orang-orang yang beriman yang demikian? Ya maknanya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya akhirkan dirimu, kiamatkan dirimu, mutu qabla antal mautkan dirimu di dalam dirimu. Maka itulah yang dikatakan iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-9. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Yang artinya mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Sebenarnya kita selama ini ngaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku berakidah, ngaku-ngaku punya agama, ngaku-ngaku punya Tuhan. Ternyata kita sendiri telah lama sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, umur 50 tahun ini, hanyalah menipu Allah. Loh, kok bisa Allah sebagai pencipta kok ditipu? Lah ini buktinya. Nanti kita akan tahu ketika kita sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, apa yang dimaksud intisari dari Alkitab, Al-Quran dan Taurat, Zabur dan sebagainya, itu akan tahu. Bahkan akan mengetahui kitab Al-Qadim. Ternyata mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, ngaku-ngaku beriman padahal menipu, padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Kita selama ini tidak sadar. Kenapa? Karena yang ada di dalam diri kita hanyalah diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan sedangkan Tuhannya gaib? Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan sedangkan Tuhannya tidak ada? Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan sedangkan Tuhannya rawujud, yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup hanyalah diri kita sendiri. Itulah tanda yang hak, tanda yang nyata, tanda yang akbar selama ini
kita hanyalah menipu diri kita sendiri tanpa kita sadari. Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun animum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam diri kita semua termasuk saya selama ini ada suatu penyakit yang akut. Apa itu? Penyakit al-mulk, al-malik, penyakit kepemilikan. Penyakit mengaku-akui bahwa hidup ini hidupku halim. Inilah penyakit. Mengakui di dalam dadaku bahwa badanku ini halim. Inilah penyakit. Dan mengakui semua aktivitas yang berlaku atas diriku, ya semua hanyalah ciptaanku. Semua ya hanya buatanku. Inilah dahsyat-dahsyatnya penyakit. Sehingga manusia tidak bisa pulang kepada rahmatnya Allah. Sehingga manusia tidak pulang kepada lillahi ta'ala di dalam hatinya. Kenapa? Karena terhalang oleh diri kita sendiri. Jadi yang menjadi penghalang kita kembali kepada Allah itu siapa? Ya diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri adalah simbol dari inna syaitana lakum aduwwum mubin. Karena diri kita ada simbol-simbolnya setan itu sendiri. Siapakah yang nampak oleh kita? Siapakah yang terlihat oleh kita? Siapakah yang kita saksikan di dalam dada kita selama ini? Kan diri kita sendiri. Yaitulah setan-setan yang nyata itu. Setan itu nyata, bukan gaib. Bila setannya gaib, sampai kapanpun kita akan tertipu oleh setan itu sendiri. Bila kita menyatakan bahwa setan itu gaib, sampai kapanpun kita akan terus dan menerus beriman hanya kepada setan. Bila setannya gaib, kita tak bisa memeranginya. Kenapa? Karena setannya tidak ada. Ternyata setan itu hanyalah diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dengan apa? Dengan merasa mengerti, dengan merasa cerdas, dengan merasa pandai, dengan merasa lebih tinggi daripada orang lain, dengan merasa lebih mulia daripada orang lain, dari merasa lebih paham tentang kajian ilmu hakikat makrifat daripada orang lain. Itulah penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Kita ngaku-ngaku makrifat, tapi sesungguhnya yang mengaku makrifat masih manusianya. Itulah penyakit. Kita merasa paham kajian ilmu hakikat makrifat, tapi yang merasa paham masih diri manusianya sendiri. Ya itulah penyakit. Kenapa? Karena manusianya sudah berada di puncak tertinggi penyakitnya, yakni merasa kenal Allah. Loh, kalau hidup ini Allah, ya berarti aku Allah dong. Kalau aku Allah, ya berarti aku bebas melakukan sesuatu. Berzina contohnya, berjudi contohnya, pemabuk contohnya. Aku bebas. Kenapa? Karena aku Allah. Ya inilah orang-orang yang salah paham dan orang-orang yang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya
masih ada penyakit. Seperti penyakitnya Abdul Halim ini. Ketika di dalam dadaku masih Abdul Halim yang ada, Abdul Halim yang hidup, Abdul Halim yang wujud, Abdul Halim yang berkuasa, Abdul Halim yang bisa bicara, ya itulah akbar-akbarnya penyakit. Lalu Allah akan menambahkan penyakit itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Maknanya azab yang pedih itu apa? Maka Allah tambah dan tambah menenggelamkan di dalam penyakitnya. Tambah sombong dengan pangkat dan jabatannya. Tambah sombong dengan ilmu-ilmunya. Tambah sombong dengan amal-amalnya. Tambah sombong dengan zikir-zikirnya. Tambah sombong dengan kepintaran dan kecerdasannya. Itulah tanda Allah menambah penyakitnya. Karena mereka berdusta. Apakah yang dimaksudnya mereka berdusta? Karena mereka mendustai kewujudan Allah. Karena mereka mendustai uripe Allah. Karena mereka mendustai bahwa dirinya hanyalah makhluk. Makhluk kok jadi Khalik yang tidak bisa apa-apa kok merasa bisa apa-apa. Yang tidak bisa duduk kok merasa bisa duduk. Yang merasa tidak bisa yang berdiri. Yang tidak bisa berdiri kok merasa bisa berdiri. Yang tidak bisa melihat kok merasa bisa melihat. Yang tidak bisa mendengar kok merasa bisa mendengar. Yang tidak bisa sholat kok merasa bisa sholat. Yang tak bisa ibadah kok merasa bisa ibadah. Yang tidak bisa bekerja kok merasa bisa bekerja. Yang tak bisa kaya kok merasa bisa kaya. Yang tak bisa sehat kok merasa bisa sehat. Yang tak merasa bisa sakit kok merasa bisa sakit. Sehat dan sakit ya hanya milik Allah. Bukan milik yang tidak bisa apa-apa. Yang tidak bisa apa-apa kok ngaku-ngaku bisa apa-apa. Ya inilah kedustaan. Kedustaan Abdul Halim dan kita semua selama ini. Kepada siapa? Ya kepada diri kita sendiri. Ayat yang ke-11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Inilah orang-orang yang munafik, inilah orang-orang yang ngeyel, inilah golongan-golongan Bani Israel. Siapakah dia? Ya diriku sendiri selama ini. Ya diri kita sendiri selama ini. Pura-pura berbuat baik. Pura-pura ibadah, pura-pura zikiran, pura-pura sholat, pura-pura duduk, pura-pura berdiri, pura-pura berkata, pura-pura bekerja, pura-pura berbuat baik, padahal isinya hanyalah kedustaan saja, kemunafikan saja, pura-pura saja. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Apakah bumi yang dimaksud? Jadi bumi yang ini, yang kita lihat ini bumi simbol. Bumi sanepan. Yang di luar ini bumi sanepan, bumi kiasan. Hakikatnya yang dikatakan bumi itu adalah badan-badan kita ini loh yang selalu dibuat untuk merusak bumi. Apa maknanya? Merusak Allah. Duduk merusak Allah. Berdiri merusak Allah. Berkata
merusak Allah, mendengar merusak Allah, berjalan merusak Allah, sholat merusak Allah, ibadah merusak Allah, mandi merusak Allah, dan sebagainya merusak Allah. Kenapa? Karena yang menjadi penguasa di dalam bumi ini masih manusianya. Pasti semuanya linnas. Tak akan pernah bisa lillah. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan masih manusianya. Inilah para perusak-perusak buminya Allah. Bila bumi badan ini telah rusak, telah kotor, maka bumi yang luar, bumi yang sanepan, bumi yang simbol ini pun semuanya juga rusak, kotor. Apa yang kita kerjakan di bumi ini, kita hanya mengedepankan kepuasan, keinginan hati kita sendiri saja. Itulah dampak dari kerusakan-kerusakan yang ada di bumi badan ini. Kenapa badan ini disebut bumi yang kodim? Karena badan ini asalnya tajalinya ya ke bumi yang diinjak ini. Berhubung manusia tidak sadar bahwa dirinya asalnya dari ibu bumi, maka sombonglah manusia di muka bumi ini. Kenapa manusia itu sombong? Karena manusia jadi Tuhan sendiri di dalam dadanya. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Inilah diri kita yang selama ini munafik itu. Seolah-olah sudah berbuat baik, seolah-olah sudah sedekah, tapi barter dengan kepuasan hatinya di dalam sedekahnya. Mengharap-harap apa yang disedekahkan dapat melimpah ruah. Berharap apa yang disedekahkan akan dihargai, dimuliakan oleh orang lain, minimal orang-orang yang sudah kita sedekahi. Minimal lagi kita berharap pahala dari sedekah-sedekah yang kita berikan, dan terakhirnya mengharap surga dari apa yang kita berikan. Maknanya kita tidak ikut punya apa-apa kok mengharap, kok ngaku-ngaku punya sehingga merasa berdagang dengan Allah. Seolah-olah mau barter dengan Allah padahal kita tidak punya apa-apa. Kok merasa punya sehingga sombong kepada Tuhannya. Ya Allah, aku sholat tapi aku harus dapat pahala lu ya. Ya Allah, aku ibadah, tapi aku harus dapat surga lo ya. Ya Allah, aku berzikir, tapi harus kau kabulkan semua permintaan dan keinginanku lo ya. Inilah megayanya Abdul Halim ini selama ini di dalam bertuhan. Padahal Abdul Halim tidak menyadari bahwa dirinya sudah jadi Tuhannya Tuhan. Mentuhani Tuhan, tapi tidak disadarinya. Ayat yang ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sudah diterangkan tadi. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-13 dalam surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanasyufaha Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman,
Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Kata orang munafik begitu. Seolah-olah mendengar kata-kata yang wujud hanya Allah, tapi sebenarnya di dalam hatinya tidak percaya. Allah hak di dalam kewujudannya, tapi di dalam hatinya tidak percaya. Kenapa? Karena diri manusianya lebih wujud daripada Tuhannya. Jadi mendengar orang-orang yang menyatakan la maujudan illallah, dikira orang-orang yang kurang akalnya. Sudah tahu di dalam dadanya yang ada manusia kok ngomong la maujudan illallah. Itu bagi para orang-orang yang belum pernah merasakan atau belum pernah menjadi pelaku. Sehingga mereka akan mengatakan tahayul atau halusinasi saja iman-imannya orang itu. Kenapa? Karena yang diketahui di dalam dadanya hanyalah iman kepada hawa nafsunya sendiri. Jadi seolah-olah mereka beriman seperti mereka, tapi ia ingkar, berpura-pura saja. Ayat yang ke-14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَقَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan yang ada di dalam dadanya, maknanya kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok saja. Inilah maknanya. Kita selama ini ngaku-ngaku beriman kepada Allah, tapi di dalam dada kita selama ini kita lebih beriman kepada syaitan, lebih beriman kepada diri kita sendiri, lebih percaya bahwa hawa nafsu kita sendiri lebih kuasa daripada Allah. Kita selama ini tidak sadar, hanya mengolok-olok Allah. Allahnya diolok-olok, Allahnya dimusuhi, Allahnya dikerekan, Allahnya direndahkan. Allah maha rendah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang merasa tinggi keberadaannya di dalam hatinya. Ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yang artinya Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Seolah-olah kita memperolok-olok orang lain, padahal kita sendiri yang diolok-olok oleh Allah dan ditambah sesatkan dari olokan-olokan itu. Kenapa? Karena kita tidak menyelamatkan diri kita. Ku anfusakum. Tidak menjaga diri kita sendiri, ya bagaimana mungkin Allah menjaga kita? Wong kepada diri kita sendiri saja kita tidak menjaga dari kerusakan-kerusakan itu. Ayat yang ke-16. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
Artinya mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Itulah tadi yang mana seolah-olah aku yang beribadah, aku layak pahala, aku layak surga. Inilah orang-orang yang tidak beruntung. Kenapa? Karena setelah jadi Tuhan di dalam dadanya hingga bergentayangan, dan tersesatlah manusia bergentayangan di dunia ini. Ayat yang ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalahkan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Maknanya di dalam kegelapan itu apa? Di dalam kegelapan keberadaan diri manusiamu. Kegelapan di dalam kewujudan diri manusiamu, kegelapan di dalam kehidupan diri manusiamu, kegelapan di dalam kekuasaan diri manusiamu, itulah tempat yang gelap. Sehingga mereka tak dapat melihat siapa di balik dirimu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan aku yang menjadi rahasia di balik manusianya. Kenapa selama ini kita selalu tersesat dan gelap jalannya, selalu sedih, takut, kecewa, khawatir? Kenapa? Karena yang kita hadap selama ini bukan Tuhan, tapi yang kita hadap adalah syaitan. Ya pantaslah kita di dalam ketakutan di dalam kehidupan ini. Ya setannya itu yang harus dibaiat, disingkirkan, sehingga sudah tak mampu lagi menggoda manusianya. Ayat yang terakhir, Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang artinya mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Kenapa? Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Mata ini milik siapa? Bukan telinganya yang tuli, tapi mata hatinya yang tuli. Milik siapa telinga ini? Bukan mereka yang ada, tapi hanya Allah yang ada. Inilah yang dibutai oleh diri kita semua selama ini. Kenapa? Karena kita selama ini telah mendustai Allah. Mendustai bagaimana? Mendustai, tidak percaya kalau dirimu adalah, tidak percaya bahwa hidup dan badanmu adalah dohir batinnya Allah yang selama ini digebyar. Dohir batinnya Allah, Allah maha dohir, Allah maha batin, yaitu rupanya. Karena yang jadi Tuhan masih manusianya, semua sifat-sifatnya Allah diakui, dirampas oleh manusianya, sehingga manusianya buta kepada Tuhannya. Manusianya hanya menyaksikan, manusianya hanyalah melihat dirinya sendiri di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu di dalam kedamaian di dalam menapaki kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemakan salawat dalimin daf'ul bala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabatku yang ikut menghadiri live ini, dan bagi sahabat yang baru hadir, maka kaji ulangnya ada di YouTube Uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila ada pertanyaan saudara-saudaraku, saya beri waktu, dan semoga apa yang dipaparkan tadi membuat kita paham, termasuk saya sendiri, karena saya pun juga sama seperti Anda, sama-sama belajar, sama-sama ngaji. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabatku, apa ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti alhamdulillah sudah dipahami apa yang disampaikan, dipaparkan tadi. Yang terpenting jangan manusianya yang menerima ini, tapi imannya yang menerima. Maka tidak ada masalah, tidak akan ada pertanyaan lagi bila hanya imannya yang menerima paparan ini. Jadi untuk menerima paparan demi paparan, kajian demi kajian di Uripe Allah, ya harus dibersihkan dulu manusianya, dikosongkan dulu manusianya, sehingga ilmunya, sehingga apa yang disampaikan akan masuk di dalamnya. Kenapa? Karena tempatnya sudah kosong. Kosong dari apa? Kosong dari manusianya. Kosong dari apa? Kosong dari hawa nafsunya. Kosong dari apa? Kosong dari setan dan iblisnya.
itulah bulan suci Ramadan. Jadi untuk menerima pemaparan kajian hakikat makrifat, kajian ketuhanan, manusianya harus puasa dahulu di bulan Ramadan. Maknanya apa? Puasakan dirimu di hatimu, tiadakan dirimu di hatimu. Itulah yang dimaksud puasa di bulan Ramadan. Sehingga iblis, setan, dajjal, jin, hawa nafsunya sudah terikat, dicancang jari wong Jawa, diikat sehingga tak mampu lagi menggoda manusianya. Maknanya diikat itu apa? Tidak ada lagi penggoda-penggoda itu, yang ada hanyalah pencipta yang menggoda itu sendiri. Bagaimana mungkin Allah menggoda Allah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua termasuk saya memahami ya. Kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah, semoga kita dipahamkan semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.